Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil CGR kami mengenai teori tumbukan dan reaksi berantai. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Nita Nazlina Nasution, Floren S. Pasaribu, Grace Caroline, dan Sanjaya Sihombing. Adapun penjelasan yang ingin kami sampaikan, yang pertama mengenai identitas artikel jurnal, ringkasan isi artikel jurnal utama, yang ketiga ringkasan isi artikel jurnal pembanding, keunggulan isi artikel jurnal, kelemahan isi artikel jurnal, kesimpulan, dan saran. Identitas artikel jurnal utama, judul jurnal yaitu penentuan tetapan kecepatan dan suhu reaksi untuk memilih proses pembuatan butadin. Determination of reaction rate, constant, and temperature for selecting butadin process. Pengarang artikel jurnal yaitu Heri Budi Wibowo dan Lutfia Hajar Abdillah. Nama jurnal yaitu Jurnal Sains dan Teknologi Dirgantara. Volume 9, nomor 1, edisi terbit tahun 2014. Identitas jurnal pembanding yaitu judulnya Aplikasi Kinetika Reaksi Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jelantah melalui Reaksi Transterifikasi Basa. Adapun pengarang jurnal yaitu Agus Harnyanyo, Ovita Yozana, dan Sugeng Triyono. Nama jurnal yaitu Jurnal Keteknikan Pertanian atau JTEP. Volume 5 nomor 3. Edisi terbit yaitu Desember 2017. ISSN secara cetak yaitu 24070475. Adapun secara online yaitu 23388439. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai ringkasan isi jurnal utama. Bahan kimia sebagai sebuah kebutuhan industrial di Indonesia masih saja belum dapat tercukupi. Salah satunya adalah butadian. Butadian dapat digunakan sebagai pengganti karet alam atau dapat digunakan di dalam industrial karet sintesis. Butadian dijadikan sebagai pengganti karet alam dikarenakan harga karet alam yang begitu mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasaan teknologi untuk produksi butadian. Salah satu pengetahuan itu adalah pengetahuan mengenai kondisi dan kinetika reaksinya. Butadian sendiri adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki dua ikatan rangkap di dalam strukturnya. Butadian berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Ada 3 proses yang dapat digunakan di dalam pembuatan butadian, yaitu yang pertama adalah proses Houndry-Cartadian, yang kedua adalah proses Philip, dan yang ketiga adalah proses Nippon-Zeon. Pada proses Houndry, butadian diproduksi dengan cara dehidrogenasi etil alkohol dengan 2 tahapan reaksi. Reaksi pertama menghasilkan asetaldehid yang akan digunakan pada reaksi kedua yang akan menghasilkan butadian. Yang kedua adalah proses Phillips, di mana adanya oksidasi butena dan butana. Jalannya reaksi pada proses ini yang pertama adalah oksidasi butana menghasilkan butena, yang kemudian butenanya dioksidasi menjadi butadian. Kemudian yang ketiga adalah proses Nippon-Zeon, di mana proses ini hampir sama dengan proses Phillips, hanya berbeda pada penggunaan butana dan butena, di mana butana dan butena direaksikan di dalam satu reaksi yang berjalan bersamaan. Sifat utama dari proses Nippon-Zeon ini adalah penggunaan gas buang sebagai umpan reaktor. Adapun reaksi kimia menurut teori tumbukan molekul adalah reaksi yang terjadi akibat adanya tumbukan antar molekul yang bereaksi menghasilkan suatu produk reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dapat terjadi apabila tumbukan antar molekulnya memenuhi jumlah energi yang dibutuhkan ataupun yang dapat kita sebut dengan energi aktivasi. Menurut Arrhenius, terjadinya reaksi kimia ditentukan oleh frekuensi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi kimia. Apabila reaksi kimia A direaksikan dengan B menghasilkan produk, maka kecepatan reaksi kimia adalah perubahan berkurangnya konsentrasi A atau B terhadap waktu. Besar kecepatan reaksi adalah fungsi tetapan kecepatan reaksi.
dengan konsentrasi reaktannya. Reaksi kimia adalah reaksi kesetimbangan, artinya reaksi kiri dan reaksi kanan sama besar. Berdasarkan teori termodinamika, kesetimbangan berhubungan dengan kecepatan gerak molekul untuk bereaksi. Dapat kita katakan juga ini adalah energi Gibbs. Semakin besar energi Gibbs, energi tambahan lebih besar karena gerak molekul untuk melakukan reaksi akan berjalan dengan lambat. Reaksi berjalan spontan jika energi Gibbs kurang ataupun sama dengan 0. Energi Gibbs bernilai positif, artinya ada tambahan energi dari luar, di mana ada persamaan reaksinya, yaitu perubahan dari energi Gibbs sama dengan perubahan entalpi ditambah dengan suhu yang dikalikan dengan perubahan entropi. Pada keadaan standar, larutan ideal memiliki jarak antar molekul yang cukup jauh, sehingga nilai entalpi entropi adalah 0 dan energi Gibbs sama dengan entalpi pembentukan reaksinya. Untuk merencanakan kondisi reaksi produksi parameter, maka lebih dahulu ditentukan entalpi produksi, energi Gibbs, tekanan dan suhu jenuh, tetapan kesetimbangan, serta kecepatan reaksi dan pola tetapan kecepatan reaksi berdasarkan teori kinetika dan hukum Arrhenius. Perhitungan awal dari perubahan energi Gibbs perlu ditentukan pula entalpi pembentukan reaksinya, di mana entalpi pembentukan reaksinya adalah entalpi pembentukan senyawa produk dikurangkan dengan total entalpi senyawa-senyawa reaksi. Hasil pada jurnal ini menunjukkan urutan setiap proses terhadap tetapan kesetimbangan, yaitu pada proses Phillips menghasilkan tetapan kesetimbangan sebesar 2,5 yang lebih besar dari proses Zeon yang menghasilkan tetapan kesetimbangan 0,9 dan lebih besar lagi dari proses Houndry yang menghasilkan tetapan kesetimbangan 0,6. Dari sini dapat kita ketahui kecepatan reaksi proses Phillips lebih besar. Semua proses produksi butadian bersifat endotherm dan membutuhkan suhu awal yang tinggi untuk berlangsung spontan. Di dalam proses Zeon dengan suhu 520 derajat Celcius, pada proses Phillips dengan 506 derajat Celcius, dan pada proses Houndry dengan 496 derajat Celcius. Produksi butadian dengan suhu yang sangat tinggi agar dapat berjalan dengan spontan dapat digunakan yang namanya katalisator. Katalisator ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri yaitu energi yang diperlukan agar tumbukan antar molekul dapat menjadi molekul lain atau terjadi reaksi kimia. Dengan adanya katalisator, maka dapat dimungkinkan reaksi berjalan spontan dengan suhu yang lebih rendah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu proses Phillips terlalu sensitif terhadap suhu apabila tidak ada dekomposisi selama reaksi berlangsung dibandingkan dengan proses Houndry ataupun proses Zeon, sehingga pembuatan butadian yang paling baik adalah dengan proses Houndry dan proses Zeon. Saya akan menjelaskan ringkasan isi artikel jurnal pembanding. Salah satu alternatif pengganti minyak bumi yang diperkirakan habis adalah biodiesel. Emisi gas buang biodiesel relatif lebih rendah dari bahan bakar konvensional sehingga lebih ramah lingkungan. Biodiesel mendekati netral karbon. Biodiesel adalah monoalkyl ester dari asam lemak dari minyak tumbuh-tumbuhan atau lemak hewan. Biodiesel juga dapat dibuat dari minyak jelantah. Biodiesel dapat dibuat melalui transesterifikasi alkohol dengan katalis basa, salah satunya NaOH. Parameter-parameter yang digunakan untuk memprediksi hasil reaksi sembarang waktu dan kondisi tertentu meliputi konstanta laju reaksi dan energi aktivasi. Tujuan penelitian jurnal adalah menentukan parameter kinetika reaksi orde 1 pembuatan biodiesel dari minyak jelantah melalui reaksi transesterifikasi dengan katalis NaOH. Pembuatan biodiesel dimulai dengan pembuatan larutan metoksida, dilanjutkan dengan pelarutan kristal NaOH ke dalam etanol. Kemudian pemanasan minyak jelantah dan penuangan larutan metoksid pada wadah berisi minyak hangat, lalu direndam dalam air hangat untuk mempertahankan suhu reaksi. Setelah mencapai waktu tertentu, didiamkan selama kurang lebih 24 jam sehingga diperoleh dua lapisan, biodiesel yaitu lapisan atas dan gliserol lapisan bawah.
Model kinetika penelitian didasarkan bahwa transesterifikasi adalah reaksi orde 1 dan merupakan fungsi dari konsentrasi non-methyl ester atau NME yang terdiri dari trigliserida, digliserida, monogliserida, dan asam lemak dengan persamaan laju reaksi sama dengan negatif D konsentrasi non-methyl ester per dt sama dengan K konsentrasi non-methyl ester. Nilai konstanta laju reaksi K pada suhu tertentu diperoleh dari plotting hubungan T sebagai absis dan nilai negatif logaritma alam dari 1 dikurang rendemen sebagai ordinati. Nilai konstanta laju reaksi K pada suhu yang berbeda-beda digunakan untuk menentukan nilai energi aktivasi energi transesterifikasi dengan memanfaatkan persamaan Arrhenius K sama dengan A eksponensial kali negatif energi aktivasi per RT, dengan A adalah konstanta frekuensi tumbukan, T adalah suhu mutlak, dan R adalah konstanta gas universal. Parameter kinetika kimia didapat diuji dengan membandingkan rendemen biodiesel dari eksperimen dengan lama reaksi 120 menit pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Karakteristik minyak jelantah dalam penelitian menghasilkan Mr trigliserida sama dengan 857,3 gram per mol dan memberikan perbandingan rasio molar minyak terhadap metanol 1:4. Kandungan asam lemak atau FFA cukup rendah sehingga biodiesel dapat dilakukan satu tahap melalui transesterifikasi langsung. Rendemen biodiesel tertinggi yang dihasilkan dalam penelitian jurnal yaitu 76,6% terjadi pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Hal ini mungkin terjadi karena pada suhu 60 derajat Celcius, metanol telah mendekati titik didihnya sehingga intensitas tumbukan antar reaktan meningkat. Selain itu, pada suhu tinggi minyak lebih encer sehingga reaksi berjalan lebih mudah. Melalui plotting konstanta laju reaksi atau K, terdapat kecenderungan konstanta laju reaksi transesterifikasi minyak jelantah meningkat terhadap suhu. Hal ini mungkin terjadi karena selain NME dan biodiesel, di dalam minyak terdapat komponen lain, sehingga asumsi banyaknya komponen non-methyl ester NME pada waktu T sama dengan NME pada tenol dikurangi biodiesel atau BD. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Nilai energi aktivasi pembuatan biodiesel dalam banyak percobaan berbeda-beda. Nilai energi aktivasi pada penelitian ini masih berkisar pada nilai-nilai energi aktivasi penelitian sebelumnya. Perbedaan energi aktivasi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jenis dan sifat minyak, rasio molar minyak terhadap metanol, jenis katalis, faktor yang mempengaruhi kinetika transesterifikasi yaitu jumlah senyawa jenuh yang mempengaruhi konversi gliserida dan distribusi panjang rantai yang mempengaruhi tahap konversi monogliserida. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan jurnal utama serta jurnal pembanding. Yang pertama, kelebihan dari jurnal utama. 1. Materi yang disampaikan pada jurnal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penjelasan mengenai teori tumbukan pada jurnal juga cukup lengkap dan jelas. Yang ketiga, banyak memaparkan implikasi teori tumbukan terhadap kecepatan reaksi di setiap proses pembuatan butadiena. Yang keempat, terdapat pemaparan hubungan teori tumbukan yang dikemukakan oleh Arrhenius dengan konsep termodinamika dan termokimia. Yang kelima, penulisan jurnal juga cukup teratur dan sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang keenam, terdapat rumus-rumus yang tersusun rapi pada jurnal. Yang ketujuh, pada jurnal juga disajikan tabel dan gambar sebagai pendukung data yang memudahkan pembaca memahami isi dari jurnal. Yang kedelapan, abstrak dituliskan dengan jelas sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Yang kesembilan, jurnal ini membahas mengenai pengaruh katalis agar tumbukan antar molekul-molekul senyawa dapat terjadi. Adapun kelebihan dari jurnal pembanding adalah yang pertama,
Materi yang disampaikan pada jurnal ini sangat jelas dan sangat rinci, sehingga dapat membuat pembaca lebih mendalami materi yang disampaikan pada jurnal. Yang kedua, memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya penelitian ini. Yang ketiga, memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari abstrak, latar belakang, metode hingga kesimpulan dari penelitian. Yang keempat, penjelasan yang disampaikan pada landasan teori dipaparkan dengan baik. Yang kelima, penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang keenam, untuk penulisan sesuai dengan ketentuan pembuatan jurnal. Yang ketujuh, jurnal ini juga membahas kaitan energi aktivasi dengan tumbukan molekul-molekul dalam senyawa kimia. Selanjutnya adalah kelemahan dari jurnal utama dan jurnal pembanding. Adapun kelemahan dari jurnal utama yang pertama, sedikit menggunakan referensi dari jurnal atau artikel, karena pada jurnal ini kebanyakan menggunakan referensi dari buku. Yang kedua, tidak terdapat ISSN pada jurnal. Yang ketiga, referensi yang digunakan tidak terlalu banyak dan tidak up to date. Yang keempat, tidak terlalu banyak menampilkan gambar terkait dengan tumbukan pada setiap proses reaksi kimia butadiena. Adapun kelemahan dari jurnal pembanding adalah yang pertama, sangat sedikit membahas mengenai teori tumbukan dan reaksi berantai. Yang kedua, hubungan antara reaksi dengan teori tumbukan dan reaksi berantai tidak terlalu dikaitkan satu sama lain pada jurnal ini. Yang ketiga, referensi yang digunakan kebanyakan dari jurnal ataupun artikel. Yang keempat, gambar yang disajikan tidak berwarna sehingga kurang menarik. Yang kelima, referensi yang digunakan juga kurang up to date karena kebanyakan pada jurnal ini menggunakan referensi di bawah tahun 2015. Adapun kesimpulan dari CJR ini adalah dengan melakukan critical journal review pada materi teori tumbukan dan reaksi berantai akan membantu memperbanyak pemahaman kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi kimia mengenai teori tumbukan dan reaksi berantai yang sangat sering diimplikasikan dalam praktikum kimia. Melakukan CJR juga membantu kita mendapatkan pemikiran-pemikiran kritis dengan membandingkan, mengkritisi, serta menentukan jurnal dengan materi terkait sebagai literatur. Teori tumbukan reaksi adalah tumbukan antar molekul yang bereaksi sehingga terbentuk produk reaksi kimia. Menurut Arrhenius, terjadinya reaksi ditentukan oleh frekuensi tumbukan dan energi aktivasi yang diperlukan agar terjadi reaksi. Tumbukan antar molekul dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Suhu dan energi aktivasi yang tinggi dapat diturunkan dengan katalisator agar tumbukan molekul-molekul senyawa berjalan dengan optimal sehingga reaksi kimia dapat berjalan. Kedua jurnal ini telah memaparkan konsep teori tumbukan, namun dalam pemaparannya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk jurnal utama dapat dijadikan sebagai literatur dalam mempelajari teori tumbukan dan reaksi berantai dan dapat dijadikan tinjauan teoritis pada praktikum parameter dalam reaksi kimia. Adapun saran dari CJR ini adalah bagi pembaca, jurnal utama disarankan sebagai literatur yang dapat dipakai dalam mempelajari teori tumbukan dan reaksi berantai karena banyak memaparkan konsep-konsep teori tumbukan serta hubungannya sebagai faktor kecepatan reaksi. Jurnal ini juga banyak membahas kaitan katalis dengan tumbukan antar molekul-molekul senyawa kimia agar reaksi dapat berjalan dengan spontan. Sementara untuk jurnal kedua, karena konsep dasar teori tumbukan sangat sedikit dipaparkan,
maka tidak disarankan bagi pemula yang ingin belajar tentang materi teori tumbukan dan reaksi berantai. Bagi penulis sadar makalah ini masih banyak kesalahan dalam penulisan dan ketidaksempurnaan dalam makalah ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk pengembangan dan penyempurnaan makalah. Demikianlah presentasi kami tugas Critical Journal Review dengan topik teori tumbukan dan reaksi berantai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.